apa? Ini loh Pak Mukhlis, hukum mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Kita yang mendengarkan itu hukumnya sunnah. Miknya mana Pak? Oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Termasuklah maksiat-maksiatnya tangan lagi. Kemarin yang terakhir menulis sesuatu yang kira-kira itu menggambar ya. Menulis atau menggambar sesuatu yang kira-kira haram diucapkan. Maka menulis itu kok yang sedemikian itu ya termasuk maksiatnya tangan. Seperti Pak Tamrin waktu kecil loh sama Pak Janes ya kan, gambar di pos-pos itu kan, apa yang entah yang digambar. Untuk pose rubuh, untuk pose sudah rubuh ya kan. Wal khianatu yang seterusnya yaitu khianat. Nah, khianat yang di sini yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau tangan. Yang disebut khianah itu di sini, waya adapun khianah itu ditunasihati kebalian daripada nasihat. Fatasamala maka memuat apa al-khianatu khianat yang dimaksud di sini memuat al-af'ala kepada perbuatan-perbuatan. Jadi khianat dalam perbuatan, wal aqwala dan juga khianat di dalam ucapan-ucapan, wal akhwala dan juga khianat di dalam masalah tingkah lakunya. Jadi khianat itu sekebalian daripada nasihat atau benar maksudnya. Soha itu artinya nasihat itu dari kata-kata benar artinya ya kan. Jadi khianat itu berarti nyalah lah gitu, kurang lebih artinya begitu. Lah, nyalah tadi itu ada yang berupa pekerjaan, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tingkah laku. Nah, apa bedanya Pak pekerjaan dengan tingkah laku? Beda. Di pekerjaan ya tentu ibaratnya bekerja, entah kerja sama apa gitu. Nah, kalau tingkah laku itu semakin umum. Kalau ada orang ataupun nggak ada orang itu masalah tingkah laku. Begitu ya. Waqat yuqalu dan sudah dikatakan dalalatul hali kepada yang menunjukkan tingkah laku, aqwa yang lebih kuat min dalalatil maqali dari menunjukkan kepada ucapan. Jadi tingkah laku itu lebih kuat daripada ucapan. Dalil ya begitu. Dalil itu yang langsung dikerjakan, dilaksanakan itu ya lebih kuat daripada yang cuman diucapkan, dipraktekkan istilahnya. Oh, tahu begini dipraktekkan, tahu begini dipraktekkan. Ya, itu artinya ya dia bisa mengucapkan, ya bisa mengerjakan. Walaupun tidak harus, andaikan kita mempelajari atau mengetahui sesuatu itu wajib bisa kita mengerjakan. Ya contoh yang bab haji itu kan ya belajar bab haji, tapi nyatanya kan ya ada yang mampu haji, ada yang belum. Nah, kalau pahala haji sudah banyak ya, hadir ke tempat kiai ustadz ya sudah haji, hadir ke masjid tiap jumatan ya haji, jamaah subuh ya haji, ya saya enak kalau cuman pahalanya gitu.
Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi bidarini amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa Fayumi, di situ apa tulisannya Pak? Syekh Al-Fayumi. Kan? Siapa Syekh Al-Fayumi fil misbahi di dalam kitab Al-Misbah. Wa farraqa dan memisah-misah atau membagi-bagi siapa ulama para ulama bainal ini di antara masalah mengkhianati atau membedakan ya, bedanya antara berkhianat wasariku dan juga mencuri atau maling. Wal ghasibu dan juga perbedaannya dengan gosop. Khianat, mencuri, gosop. Nah, itu hampir-hampir sama, tapi berbeda. Bi anal khainu, karena dengan sesungguhnya berkhianat itu huwa adapun berkhianat itu alladhi yaitu sesuatu khona yang berkhianat siapa seseorang maka pada sesuatu ju'ila yang dijadikan alaihi kepada orang tersebut dijadikan aminan untuk dipercayakan. Jadi khianat itu begini, maksudnya ada sesuatu yang saya percayakan kepada Pak Lupi umpama ya kan, Pak Lupi itu loh sawit itu belum elok-elok ya dipanen, nah, hasilnya nanti Pak Lupi bagiannya sekian, saya sekian, ya kan gitu. Nah ternyata setelah betul, Pak Lupi itu nggak jujur istilahnya. Nah, jadi umpama hasilnya tuh 1 ton, nah ngomong cuma 8 pikul, entah apa-apa, entah alasannya, ya kan itu. Nah itu namanya khianat. Jadi sesuatu yang sudah dipercayakan kepada orang tersebut, kok dia tidak mau melaksanakan dengan sebenarnya. Nah itu namanya khianat. Nah, itu seperti itu. Ya banyak contoh-contoh yang lain. Kan nanti kalau diterangkan mendetil, Pak Lupi tersinggung pula. Kalau orang muda tersinggung kan repot Pak Lupi. Wasariku. Dan yang disebut mencuri itu orang-orang akhoda yang mengambil siapa orang tersebut khofiyatun dalam keadaan sepi min maudiin dari suatu tempat karena yang ada itu mamnuan dilarang minal wusuli dari sampainya ilahi kepada orang tersebut. Nah kalau mencuri itu mengambil sesuatu entah itu diamanahkan entah tidak, namanya punyanya tetangga harusnya kan ya amanah kita bisa jago. Nah ternyata diambilnya diam. Nah itu namanya mencuri. Makanya ya masuk juga ke masalah khianat. Wong tetangganya harusnya menjaga. Nah ternyata malah ngerusui. Kalau kata Pak Guru Tamrin, kalau Pak Ismadi tadi apanya tadi? Apa pantunnya tadi? Pagar makan tanaman, nah, kan gitu malah ya kan itu. Saya udah enak dia terus kan. Kakeknya tersinggung pula besok udah ngaji lagi. Sekarang tuh model orang begitu ya. Masya Allah ya kan itu. Kila dikatakan kulu sarikin, adapun tiap-tiap orang yang mencuri itu khoinun pasti dia namanya pengkhianat. Nah, kalau tiap orang yang mencuri itu berarti namanya pengkhianat guna aksihi, bukan sebaliknya. Tapi kalau orang khianat belum tentu mencuri. Maksudnya begitu loh ya. Nah, tapi kalau orang itu mencuri, lah itu pasti pengkhianat. Nah, itu begitu. Nah, kalau pengkhianat tadi kan belum tentu begitu, belum tentu mencuri. Karena nampak jelas nyata. Nah ini Pak Lupi bawa elok-elok ya. Nah, belum elok-elok lah ternyata dikuranginya istilahnya. Nah, dia belum tentu mencuri namanya. Tetap khianat. Ya, korupsi lah anggap ini. Tapi bukan murni mencuri. Tapi kalau mencuri sudah jelas-jelas berkhianat. Atau sudah tahu kebunnya Pak Muklis kok. Diambilin sama Pak Janis umpomo kan. Nah, itu namanya itu mencuri. Kalau mau alif rahimahullah ya disuruh ngambil cuman barisan ini wae.
Nah, diambil banyak. Tapi maaf Pak Janis ya, jangan merajuk juga ya. Ini lagi-lagi. Enggak lagi Bang ya. Itu ya. Itu yang disebut khianat, yang disebut mencuri. Kalau mencuri pasti khianat. Kalau khianat belum tentu mencuri. Nah sekarang wal gosibu, dan adapun yang disebut orang yang menggosok, itu man orang akhoda yang mengambil siapa orang tersebut jiaran dalam keadaan terang-terangan. Kalau mencuri tadi tidak terang-terangan, artinya delik-delik, ngumpet, rahasia. Nah, tapi kalau gosok itu terang-terangan, muktadan dengan disengaja, ala kuwatihi, atas kekuatannya orang tersebut. Artinya itu terang-terangan. Nah, ya kan? Bukan Bang, gosok itu lain lagi. Kemarin sudah ya, dengan kekuatan yang ibaratnya maksa. Ya, kalau ini nggak maksa, tapi tiba-tiba dibawa gitu gitu loh. Nah, itu namanya gosok. Nah, tapi kalau kita jangan dihukumi begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah, gara-gara ngaji ini ya kan, Mas Adat naruh makanan, tiba-tiba makan, wah gosok itu. Nah, nggak izin katanya. Jangan dimasukin ke situ. Nah, kalau di sini sudah di sini, yaitu artinya maksudnya itu ya pakai yang uli maridohu, artinya sudah diketahui bahwa itu disuruh makan walaupun tanpa izin, tanpa disuruh. Nah, maksudnya begitu ya. Gara-gara ngaji ini salah paham pula meletakkan hukumnya, ya kan? Walal mu'alif rahimahullah. Faidatun, ada suatu faidah. Jadi bisa membedakan ya, khianat, mencuri dengan gosok. Nah, menggosok itu ngambil punya seseorang dengan disengaja, terang-terangan, tapi nanti dibalikkan lagi. Nah, itu namanya gosok. Nah, gitu ya. Faidatun, ya ada yang nggak dibalikkan. Contoh mungkin orang tuh ngambil air ya. Faidatun, ada suatu faidah. Qala, sudah berkata siapa syekhona, syekh kita, rupanya Syekh Yusuf, fi Fathil Qadiril, di dalam kitab Fathul Qadir Al-Muridi. Qala, sudah berkata siapa Ibnu Hajar, karena ada siapa as-salafu, para ulama salaf, itu ida aradu, ketika menginginkan siapa ulama salaf nasihatan kepada nasihata akadin, untuk menasihati seseorang, wa'adu, maka menasehati atau menasehati ya, siapa para ulama salafu kepada orang tersebut siron, dalam keadaan rahasia. Maksudnya begini, dulu sebenarnya jangan kok dulu ya, sampai sekarang kalau bisa ya dibawa, dipakai. Andaikan kita mau nasihati kepada seseorang, ya kan, umpamalah keliru lah orang tersebut, Pak Ismadi mau keliru, atau Pak Guru Tamrin lah, ya PS PDI terus guru agama ya udah keliru, ya ada kelirunya. Nah, itu ya boleh kita menasihatinya, tapi cara menasihatinya itu dipanggil, ya kan, diajak ngopi, diajak ngeteh, dibuatin mie, makan yang enak-enak, lah baru dikasih tahu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, itu caranya begitu. Itu ya. Lah beda kalau kita nasihati murid-murid kita karena untuk nasihat sama-sama. Nah, kalau nasihat itu untuk pribadi, ya kita panggil sendirian. Itu namanya menasehati. Kata kola, sehingga berkata siapa ba'dhum, sebagian para ulama dulu, waman, dan adapun barang siapa itu wa'adu, menasihati siapa orang tersebut akhohu, kepada saudaranya, man siron, dalam keadaan sendirian, maksudnya dewek-dewek, dipanggil dewek itu, fakot nasohahu, maka sudah benar-benar memberi nasihat siapa orang tersebut kepada temannya tadi, akhoh atau saudaranya tadi. Jadi para ulama itu mengatakan, kalau kok kita itu menasihati kawan kita tuh kok sendiri-sendiri, nah itu ya, kita panggil dewean, nah, ngasih tahu, lah itu baru yang disebut namanya
nasihat. Nah, itu begitu. Waman dan adapun barang siapa itu wa'aduhu menasehati siapa orang tersebut, seseorang hu kepada akhoh atau saudaranya, ala ru'usin nasi di hadapan orang para manusia, fa innama maka sesungguhnya orang tersebut itu wabakhohu apa namanya itu menghinakan ya, atau istilahnya tuh apa ya namanya, merendahkan siapa orang tersebut kepada saudaranya tadi. Nah, itu. Jadi ini untuk pedoman kita. Andaikan ada saudara kita, kawan kita yang keliru, andaikan kok kita sok-sokan, ya kan, sok-sokan pengen nasihati, itu kita panggil, ya kan, ke rumah, diberitahu elok-elok. Nah, itu caranya begitu. Tapi kalau di depan orang banyak, kita ngasih tahu kepada kawan kita kesalahannya, nah itulah yang dialami Pak Janis biasanya itu namanya merendahkan saudara kita. Nah itu tidak boleh ya. Nah itu begitu. Nah itu Pak Janis ya. Walaupun Pak Janis ngalamin seperti itu, kita jangan begitu, jangan balas dendam Pak Janis ya. Enggak boleh juga balas dendam kemarin ya. Dendam kemarin loh. Nah, tuh ya. Pak Muklis sama Pak Tamrin dulu tuh loh. Perkara pagar kecantol loh, ya, itu ya, itu. Ingat kan masih? Nah, itu lain lagi babnya ya. Jadi kalau kita kok sok-sokan kita merasa benar ya kan. Walaupun merasa benar tuh kemarin juga boleh ya. Itu andaikan kok terpaksa kita harus menasihati kawan kita karena kita mungkin sayang sama beliau, maka kita panggil beliau. Nah, kita ajak makan dulu, ngopi, baru kita kasih tahu yang elok-elok. Nah, itu mohon maaf dulu apa bagaimana. Nah, caranya begitu. Tapi kalau kita nasihati di depan umum atau ibaratnya tuh ngomongin dia di depan umum, lah itu namanya kita merendahkan beliau. Itu bahaya untuk kita di akhirat ya. Harus latihan bagaimana caranya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Ya kan enak kan ini peraturannya kita nasihatin kawan ya kan. Jangan di tengah umum, Bang Edi itu salah, Bang Edi begitu tuh. Nah, jangan begitu. Nah, itu tidak baik. Cuman kalau kok kita yang dibegitukan sama orang, ya kita yang terima. Latihan namanya kita tuh makomnya sudah ditawadu atau rendah diri gitu. Jangan kok tidak terima ya, terima baik. Enggak apa-apa enggak. Dihinakan manusia itu belum tentu kita hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bisa ikhlas, bisa menerima, tengok akhirnya nanti. Nah, karena ya itu kemarin itu ya, kalau kita ngomong nggak baik sama orang lain, ya kan, baik orang itu terima atau tidak terima, kalau baik ya nanti balik ke kita baik. Kalau kita ngomong yang tidak baik sama orang lain, ya suatu saat balik ke kita ketidakbaikan itu. Nah itu. Walaupun kita ikhlas, tetap kena Bang Edi. Nah, ibarat melempar bola. Perbuatan ya begitu. Nah, maka tujuannya kita belajar, kita ngaji seperti ini, bukan kok ibaratnya supaya kita tuh, supaya Pak Lupi dekat dengan saya, baik dengan saya, bukan. Tapi supaya Pak Lupi semuanya, ya kan, semakin tahu tentang Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tahu aturan-aturannya Allah yang dibimbingkan oleh para ulama kita. Maksudnya begitu, bukan kok semakin dekat dengan saya, supaya kita semua semakin hormat dengan Allah dan Rasul, semakin kita semakin tahu tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Nah itu begitu. Ya kalau niatnya kok begitu, ya nanti ya aman-aman wae. Ila yaumil kiamah, kiamah kecil sampai kita mati maksudnya. Ya tidak ada masalah. Nah, gitu. Tapi kalau niat kita sudah keliru, contoh bahas ibaratnya saya kok bahas masalah Pak Lupi, Pak Muklis, Pak Tamrin, ya kan? Oh, murid kok ndak do ngurmati guru ya, ndak selesai, ndak jadi ngaji itu, karena niat kita sudah nggak benar. Masalah murid ya biar
diurus muridnya, kewajiban dia apa, biar dia apa dewek, kewajiban kita sebagai guru apa kewajiban kita, itu seperti itu. Dan apa tujuannya kita ngaji, nah gitu. Jangan sibuk ngurusin kewajiban orang, tidak tahu, tidak paham dengan kewajibannya sendiri repot nanti. Ini macam itu, ada merajukan macam itu. Padahal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Wakot takunu, dan terkadang ada apa nasihatu nasihat itu fardun, hukumnya fardu ainin, hukumnya fardu ain. Terkadang nasihat itu hukumnya fardu ain. Contoh mungkin kita menasihatin istri kita, menasihatin anak kita, menasihatin murid-murid kita. Nah itu termasuk yang hukumnya fardu ain. Nah gitu. Kalau menasehati masyarakat, orang lain, umat itu sudah fardu kifayah. Sudah ada satu orang yang sudah. Kita nggak usah kok sok-sok anak ikut menasehati. Nanti malah masyarakat bingung. Yang tadi menasehatin begitu, kita menasehatin begini, ya malah repot. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Nanti kalau masyarakat nggak paham, malah dikiranya kita bercekak dengan orang itu. Wah, kiai sama kiai kok beda, ya malah gitu. Makanya kalau sudah ada yang nasihati ya sudah gitu. Tugas kita tinggal mengikuti yang baik. Waqat takunu, dan terkadang ada apa nasihat, ada itu alal kifayati, hukumnya fardu kifayah, termasuk yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita untuk masyarakat umum. Ya kalau sudah ada Pak RT ya sudah, ada Pak Imam ya sudah, berarti sudah gugur kewajiban tersebut lah gitu. Jangan kita nak apa namanya menguasai haknya Pak RT, haknya Pak Kadus, haknya Pak Kades, haknya ibaratnya tuh Pak Imam ya. Nah itu kewajiban beliau-beliau, kita wajibnya nurut dan gitu. Wa fis sabarohi, piye Pak tulisannya? Wa fis sibro khaiti, sibro khaiti, betul ya. Karena ada siapa Syekh Sibro khaiti, karena itu di dalam kitab Sibro khaiti, karena ada siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Yuso berwasiat siapa baginda Nabi ashabahu kepada seluruh sahabatnya Nabi. Wayang sohahum, dan juga menasehati siapa Nabi hum kepada sahabat, biwasiatin dengan suatu wasiat, tangfa'uhum yang bermanfaat apa wasiat tadi hum kepada seluruh sahabat, wa tangfa'u, dan juga bermanfaat min ba'dihim dari sebagian sahabat. Jadi kalau Nabi ya beliau berwasiat itu untuk seluruh sahabat, ya ada hadis itu yang ibaratnya beliau menasihatkan untuk satu sahabat atau sebagian sahabat. Contoh hadis yang dari Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah itu beliau berkata bahwa beliau sudah diberi 2 kantong ilmu oleh Nabi. Maksudnya tuh ya 2 bentuk ilmu gitu ya. Yang satu ilmu pesan Nabi disuruh memberikan kepada seluruh masyarakat, menghabiskan istilahnya ya. Nah yang satu kantong ilmu, artinya sebagian ilmu itu dipesan Nabi tidak boleh dikasihkan kepada masyarakat atau umat, karena untuk diri kita sendiri. Bahkan beliau menyampaikan, andai kan ilmu ini saya sampaikan kepadamu, tentu engkau akan menganggap aku ini kafir, engkau menganggap darahku halal. Nah itu seperti itu. Maka tidak semua Pak Lupi ya, tidak semuanya ilmu itu ibaratnya cocok untuk kita, dan tidak semua ilmu harus kita apakan kepada orang-orang banyak yang kiranya ilmu-ilmu yang sir, ilmu-ilmu yang rahasia antara kita dengan Allah, ya sudah untuk kita dengan Allah saja. Nanti kalau kita sampaikan kepada umat nggak paham, akhirnya malah salah paham. Enak kalau salah paham Pak Lupi ya kan? Salah paham itu kan begini Pak Lupi. Pak Lupi tahu, dengar, tahu kitabnya, referensinya, dalilnya. Nah, terus saya ya begitu,
Nah, terus kita saling bertukar pengalaman. Menurut ini Pak Muin, ini dalilnya itu namanya salah Pak, salah paham. Nah ini kalau enggak begitu ya pokoknya enggak bener, enggak cocok gitu aja, itu namanya enggak paham ya. Enggak paham dengan salah paham itu beda ya. Kalau sama-sama referensinya itu namanya salah paham. Tapi kalau tidak punya referensi, tidak punya dasar atau dalil, itu bukan salah paham tapi enggak paham. Yo kalau nggak paham yo ngakui wae bahwa tidak tahu. Ya tapi statusnya beda, berarti Pak Lupi murid saya loh, begitu harus ngakui. Jangan kok ibaratnya tuh seolah-olah setara standar, jangan begitu, ngakui wae. Nggak apa-apa, sama ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi bidarina amin ya rabbal alamin. Yo saya juga ya nggak apa-apa Pak Lupi, umpama suatu saat Pak Lupi ibaratnya sudah lebih pinter, sudah lebih hebat, ibaratnya kan ngomong sama saya, anak alamu mingkah, saya sekarang lebih hebat Pak Muin daripada Pak Muin, ya enggak apa-apa ya kan, ya namanya Allah kan bisa jadi. Allah ala kulli syai'in qadir, yang asalnya gurunya, yang asalnya alim, ada muridnya yang lebih hebat, lebih alim, kan bisa wae mer ya. Wa inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya rumah sana kalian peh Pak Tamrin ngontak ngantuk ngono. Dikiranya kalau Allah berkehendak apa enggak bisa lebih hebat? Ya bisa. Nah, kalau sudah lebih hebat baru nanti Pak Guru Tamrin ngomong, anak alamu mingka. Saya lebih hebat sekarang daripada kamu. Nah, oke enggak apa-apa. Tapi kayaknya tuh ya mustahil, Pak. Walaupun inna Allah ala kulli syai'in qadir, kayaknya Gusti Allah ora patek trimo nak. Kalau Mu'alif rahimahullah. Ya. Ya tapi kan mungkin wae gitu loh ya. Mungkin saja. Ya walaupun ya ibaratnya tuh kayaknya tuh ya udah mungkin. Kalau pandangan Pak Lupi ngomong apa mungkin apa mengontak ngantuk. Enggak tahu Pak Lupi, siapa tahu sambil ngantuk tuh dapat ilham kan. Ya dapat hidayah ya kan. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah ini guyon wae Pak Tamrin, merajuk pula ya. Nah, gitu terusin ya. Faman, maka adapun barang siapa itu wasoyahu memberi wasiat kepada man, siapa sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libati sahabati, kepada sebagian sahabatnya, asbago. Famin ya, bukan faman. Famin wasoyahu, maka maka itu sebagian daripada wasiatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, libati sahabati, kepada sebagian sahabatnya, sebagian wasiatnya Nabi kepada beberapa sahabatnya, maksudnya enggak semua gitu ya, yang kira-kira mampu baik. Asbagul wudhu, adapun menyempurnakan wudhu. Yazid, maka asbagul wudhu, adapun menyempurnakan wudhu itu Yazid bisa menambah apa? Menyempurnakan wudhu fi umurika, di dalam umurmu. Wasalim, dan bersalamlah siapa kalian semua, alaman, kepada orang-orang, lakoita, yang bertemu siapa engkau, lakoita, yang menemui siapa manta kepadamu. Taksir, maka akan memperbanyak, maka akan banyak apa khairatuka, kebaikanmu. Jadi sebagian sahabat itu kalau bisa melakukan ini karena wasiatnya Nabi kepada sebagian sahabat. Ya, jadi yang nggak menyempurnakan wudhu ya nggak apa-apa, maksudnya Pak Lupi. Cuman andai kan ada sebagian itu ya bagus gitu. Nggak semuanya harus menyempurnakan wudhu. Lah kalau sholatnya sudah komat kok menyempurnakan wudhu, sunah-sunahnya semua, malah keri kan gitu, kan? Lah sudah nak rukuk imamnya kok le wudhu suwi lah, sampai sholatnya selesai ya enggak, jangan dipakai yang itu, ya harus agak cepat dikit, jangan menyempurnakan wudhu yang wajib-wajib baik, yang penting-penting baik gitu caranya. Ya sama dengan salam ini, Nabi wasiat kepada sebagian sahabat terus dikiranya kita ke semua muanya. Lah enggak salam terus jelek, ya bahkan begitu gitu loh ya. Ya sebagian harus melakukan. Contoh yang biasa istiqomah, Pak Janis kan ketemu siapa wae, assalamualaikum, 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 dan nanti ya dijawab
Waalaikumsalam, 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 ya begitu. Nah cuman kalau kok kata Amir tadi ya kan ketemu orang danco, ketemu lagi danco, ketemu lagi danco, ya nanti ya dapatnya ya itu ya danco, danco gitu terus ya gitu maksudnya begitu. Jangkrik, wedhus, umpama kan. Itu. Tapi enak lah kalau untuk wedhus nak lebaran haji ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa idza dakhalta, dan ketika masuk siapa engkau ala ahli baitika kepada ahli keluargamu, fasallim, maka bersalamlah kalian semua, taksir, maka akan memperbanyak maka akan banyak apa hasanatuka kebaikanmu. Wasol, dan sholatlah engkau sholat duha kepada sholat duha. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat duha itu sholatul awabina. Awabin apa walin, Pak? Tulisannya di situ. Awabin ya. Sholatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, qablaka, yang sebelum engkau. Warham, dan sayangilah asogiro kepada anak-anak kecil. Wawakir, dan memuliakanlah engkau al-kabiro kepada orang-orang tua. Takun, maka akan ada siapa engkau, ada itu rofiki, kawanku, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Enak tuh Islam tuh. Sayang kepada yang kecil, menghormati kepada yang lebih tua atau yang lebih mulia, maka kita akan bersama Nabi, jadi kawannya Nabi besok di hari kiamat. Nah, gitu ingkah sudah selesai apa min ba'di waswasiatin Nabi, sebagian wasiatnya Nabi. Faslun, ada suatu fasal fi ba'di ma'asil furuji, sebagian maksiatnya itunya Pak Tamrin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.